Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hari ini kembali menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan SYL sebagai saksi mahkota. Bergabung koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Halo, selamat siang Teddy. Teddy, bagaimana jalannya sidang? Sepertinya banyak informasi ataupun fakta menarik yang bisa Anda sampaikan hari ini. Selamat siang Iqbal Kurniadi, betul sekali di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sidang Tipikor ini kembali dilanjutkan untuk agenda persidangan dari dugaan perkara pemerasan dan juga gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Hari ini agendanya adalah mendengarkan saksi mahkota di mana salah satu terdakwanya yakni Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, menjadi saksi mahkota bagi dua terdakwa lainnya, baik Muhammad Hatta dan juga Kasdi Subagiono. Ada beberapa poin menarik yang saya catat dari sidang yang sudah dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Yang pertama adalah hampir seluruh keterangan saksi maupun dakwaan dari jaksa penuntut umum KPK yang sudah pernah dibunyikan atau dihadirkan pada beberapa sidang sebelumnya, ini seluruhnya boleh dibilang dibantah oleh saksi mahkota yang juga menjadi terdakwa yakni Syahrul Yassin Limpo. Misalkan saja soal ketika majelis hakim yang diketuai Rianto Adampoto menanyakan kepada Syahrul Yassin Limpo, apakah betul telah terjadi sharing dan pengumpulan dana dari para pejabat di eselon 1, 2 dan juga beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang dananya digunakan untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo, bahkan digunakan juga untuk kepentingan keluarga. Tadi dijawab oleh Syahrul Yassin Limpo bahwa masalah soal sharing pengumpulan dana yang kemudiannya dananya juga digunakan untuk operasional di Kementerian Pertanian, khususnya untuk operasional dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo mengaku bahwa baru setelah kasus ini diusut dan masuk dalam persidangan, dia mengetahui bahwa ternyata Dirjen, kemudian juga Sekjen dan juga level eselon 1, 2 ini mengumpulkan dana yang digunakan untuk operasional. Artinya Syahrul Yassin Limpo mengatakan secara tidak langsung membantah bahwa ada arahan dari dirinya atau dari pihaknya kepada para bawahannya untuk melakukan pengumpulan dana terkait pengoperasionalan dirinya saat menjadi Menteri Pertanian. Dan juga ditanyakan tadi oleh majelis hakim soal dana yang digunakan oleh istrinya sebagai ibu menteri dari Pertanian. Syahrul Yassin Limpo tadi mengatakan bahwa dana-dana yang digunakan oleh istrinya Sri Ayuni Harahap ini seluruhnya dana yang digunakan merupakan dana anggaran rumah tangga dari Kementerian Pertanian, kemudian juga memang ada dana dari Dharma Wanita Kementerian Pertanian, dan itu memang disiapkan untuk seorang menteri yang juga istrinya secara tidak langsung menjabat sebagai ketua Dharma Wanita di sebuah kementerian. Artinya sekali lagi bahwa Syahrul Yassin Limpo membantah jika ada dana yang disiapkan khusus untuk istrinya yang digunakan untuk keperluan pribadi. Sekali lagi bahwa Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa penggunaan dana-dana untuk kegiatan istrinya adalah kegiatan Dharma Wanita dan juga sebagai istri menteri, dan dia sempat menyindir bahwa hal tersebut juga terjadi di kementerian-kementerian lainnya, bukan saja di Kementerian Pertanian. Dan menurutnya, sekali lagi, klaim dari seorang Syahrul Yassin Limpo bahwa penggunaan dana tersebut adalah resmi dan juga terjadi di kementerian lainnya. Mengenai mobil yang pernah dibeli, Toyota Innova Venturer yang pernah dibeli untuk anak sulungnya, anak sulung dari Syahrul Yassin Limpo, dananya menggunakan anggaran Kementerian Pertanian, tadi juga dibantah oleh Syahrul Yassin Limpo bahwa setelah masuk di persidangan, dirinya baru tahu bahwa ada anggaran pos di Kementerian Pertanian yang akhirnya dikeluarkan untuk membeli sebuah alat transportasi mobil yang digunakan oleh anak sulung Syahrul Yassin Limpo. Sekali lagi dia mengklaim bahwa sebelum dimasuk masa persidangan, dia sama sekali tidak pernah mendengar atau tidak pernah mengetahui ada pembelian mobil yang akan digunakan untuk putri sulungnya. Bahkan Syahrul Yassin Limpo melaporkan jika dirinya mendapat laporan dari anaknya bahwa sebenarnya pembelian mobil itu adalah
tawaran atau dorongan dari internal di Kementerian Pertanian, bukan merupakan request atau permintaan langsung dari Putri Sulung Yassin Limpo. Dan sebenarnya juga menurut Yassin Limpo, dia sendiri marah ketika mengetahui ada pembelian mobil yang digunakan untuk anaknya. Menurutnya ketika dia lebih tahu lebih awal, maka dia akan menolak dan akan mengembalikan mobil tersebut. Ada juga informasi mengenai dana umroh yang tadi sempat digali lebih dalam. Ini ditanyakan oleh beberapa anggota majelis hakim juga kepada Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo bersikeras bahwa memang dirinya bersama beberapa anggota keluarga lain dan juga pembantu dari Syahrul Yassin Limpo ikut menunaikan ibadah umroh, tapi Syahrul Yassin Limpo berargumentasi bahwa pelaksanaan ibadah umroh tersebut bersama anggota keluarganya itu dilakukan saat dia juga melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai menteri, melakukan pertemuan dengan pemerintahan di Saudi Arabia. Sesudah dari melakukan kunjungan kerja itu, karena berada di wilayah Arab Saudi, dia memutuskan untuk juga melakukan ibadah umroh dan mengajak serta keluarganya. Ketika dicecar lebih jauh, apakah dana yang digunakan adalah dana pribadi atau dana bersumber dari pihak lain? Syahrul Yassin Limpo kembali mengklaim bahwa 100% dirinya mengetahui bahwa itu adalah dana pribadinya dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dia mengajak anak, istri, cucu, dan anggota keluarga lain juga untuk mengikuti atau melakukan ibadah umroh. Dan ada juga tadi dicecar soal beberapa perbelanjaan benda-benda yang disebutkan digunakan untuk keperluan istri, anak, dan cucu dari Syahrul Yassin Limpo. Tadi Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dirinya setelah 30 tahun lebih bekerja sebagai birokrat, kemudian juga jadi pejabat, dan di akhir-akhir belakangan ini atau di tahun-tahun belakangan ini dirinya merasa perlu untuk menyenangkan keluarganya, dan dia juga mengklaim bahwa hal-hal yang digunakan atau dana yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan anggota keluarganya, istri, anak, dan cucu, yang diyakininya adalah menggunakan dana pribadi. Tapi ketika dicecar sekali lagi oleh salah satu hakim anggota yang melakukan sidang hari ini, Syahrul Yassin Limpo ditanyakan, kalau memang itu dana pribadi, kenapa kemudian kartu kredit dari Syahrul Yassin Limpo dan keluarga pembayarannya ditagihkan ke pihak Kementerian Pertanian untuk menggunakan anggaran dari Kementan. Nah, ini kembali diklaim oleh Syahrul Yassin Limpo bahwa baru setelah memasuki masa persidangan dirinya sama sekali tidak tahu sebelumnya, dan baru pada saat masa persidangan ini dirinya mengetahui ada transaksi-transaksi menggunakan uang dari Kementerian Pertanian untuk hal-hal tersebut. Dan sampai saat melaporkan ini, sidang sekitar 10 menit yang lalu, Iqbal, sidang baru saja diskors oleh majelis hakim yang diketuai oleh Rianto Adam Ponto, dan informasi yang disampaikan tadi dari majelis hakim, sidang kembali akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu mungkin akan ada hal-hal yang menarik lagi yang akan disampaikan, keterangan-keterangan dari Syahrul Yassin Limpo yang hari ini menjadi saksi mahkota, karena ini juga masih akan digali informasi lebih jauh dari pihak jaksa penuntut umum KPK, juga termasuk kembali akan pihak majelis hakim bersama ketuanya yakni Rianto Adam Ponto akan kembali mendalami hal-hal apa saja yang diduga dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo dalam kapasitasnya dulu atau waktu semasih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Iqbal. Baik Teddy, tentunya kita tunggu bersama bagaimana nanti keputusan dari Hakim Pengadilan Tipikor terkait dengan apa yang sudah dibantahkan oleh SYL tersebut. Terima kasih Teddy Zuhari langsung dari gedung Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.